Selamat pagi, siang, maupun malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Vincentius Fajar Octavia, mahasiswa semester 6, program studi ekonomi. Pada semester ini, saya mengambil mata kuliah perekonomian Indonesia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian di Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Serta, pada akhir video nanti, saya akan menjelaskan pendapat saya tentang prospek perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Dalam penjelasan saya mengenai perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020, saya menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Saya menggunakan data-data yang didapatkan dari laman bps.go.id untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020 dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu indikator pertumbuhan total PDB, pertumbuhan komponen PDB menurut lapangan usaha serta pengeluaran, dan nilai PDB per kapita. Teori yang kedua adalah teori stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan, dan investasi. Indikator yang saya gunakan dalam melihat stabilitas ekonomi di Indonesia adalah tingkat inflasi. Data-data yang saya dapatkan juga melalui laman bps.go.id serta sumber rujukan lainnya. Yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Indikator yang digunakan dalam teori ini adalah angkatan kerja, tingkat partisipasi tenaga kerja, serta tingkat pengangguran terbuka. Masuk pada teori yang pertama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2019 atas dasar harga yang berlaku mencapai nilai sebesar 15.833,9 triliun rupiah, serta PDB per kapita yang mencapai nilai hingga 59,1 juta rupiah. Sedangkan produk domestik bruto pada tahun 2020 atas dasar harga yang berlaku hanya mencapai nilai sebesar 15.434,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 399,7 triliun rupiah. Serta untuk PDB per kapita pada tahun 2020 hanya mencapai nilai sebesar 56,9 juta rupiah, yang mengalami penurunan juga sebesar 2,2 juta rupiah. Secara laju pertumbuhan kumulatif, tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi lapangan usaha, kontraksi pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan, yaitu sebesar 15,04%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen. Namun, komponen ekspor barang dan jasa terkontraksi signifikan, yaitu sebesar 7,21%. Sedangkan, komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71%. Secara lebih jelas, akan saya paparkan masing-masing laju pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran pada tahun 2019 dan tahun 2020. Berikut merupakan beberapa komponen dari pendapatan domestik bruto pada tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan lapangan usaha. Dapat dilihat bahwa ada beberapa komponen yang mengalami kontraksi. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kontraksi terbesar terdapat pada komponen lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan, sebesar 15,04%. Ada juga beberapa komponen lain yang juga mengalami kontraksi,
seperti jasa perusahaan sebesar 5,4%, jasa lainnya sebesar 4,1%, serta jasa perdagangan besar dan eceran sebesar 3,72%. Namun, ada juga beberapa komponen yang mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2020, yaitu jasa interkom yang naik hingga 10,58%, komponen pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,75%, serta jasa pendidikan sebesar 2,63%. Salah satu penyebab penurunan pertumbuhan pada beberapa komponen PDB tahun 2020 tersebut adalah adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Keberlangsungan pandemi pada tahun 2020 melumpuhkan beberapa aspek ekonomi di Indonesia. Namun, ada juga komponen yang terkena dampak positif, seperti jasa kesehatan, semakin meningkat untuk penyediaan fasilitas kesehatan, serta jasa informasi dan komunikasi yang sampai saat ini masih menjadi hal yang penting bagi masyarakat pada masa pandemi ini. Selanjutnya adalah pendapatan domestik bruto berdasarkan pengeluarannya pada tahun 2019 dan tahun 2020. Berikut merupakan perbandingan pertumbuhan pada komponen pengeluaran. Seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, bahwa hampir semua komponen mengalami kontraksi. Satu-satunya komponen yang mengalami pertumbuhan positif adalah konsumsi pemerintah, yaitu sebesar 1,94%. Namun, pada komponen lainnya mengalami kontraksi, seperti konsumsi rumah tangga yang mengalami kontraksi sebesar 2,63%, konsumsi LNPRT sebesar 4,29%, ekspor barang dan jasa sebesar 7,74%, pembentukan modal tetap sebesar 4,95%. Komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurangan juga mengalami kontraksi sebesar 14,71%. Masuk kepada teori yang kedua, yaitu stabilitas ekonomi. Stabilitas perekonomian merupakan salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan perekonomian suatu negara. Stabilitas perekonomian juga merupakan prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Indikator yang saya gunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi di Indonesia adalah dengan melihat tingkat inflasi negara Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil tentu memberikan dampak buruk, tidak hanya bagi negara, namun juga berdampak buruk bagi kondisi sosial masyarakat. Karena dengan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil, akan menyebabkan pendapatan real milik masyarakat menurun, sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, serta menyebabkan standar hidup menurun. Inflasi yang tidak stabil juga menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan, seperti menentukan konsumsi, investasi, dan produksi. Berikut merupakan data yang saya dapatkan melalui laman bps.go.id terkait tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Dapat dilihat bahwa pada masing-masing tahun 2019 dan tahun 2020, tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia cukup stabil pada setiap bulannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kestabilan ekonomi pada tahun tersebut. Tingkat inflasi tahunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 2,72% dan 1,68%. Angka tersebut juga termasuk dalam kategori yang sehat, karena angka tersebut termasuk dalam tingkat yang normal. Terdapat penurunan tingkat inflasi pada tahun 2020, yang juga disebut sebagai tingkat inflasi tahunan terendah semenjak BPS merilis data inflasi. Beberapa hal yang memicu tingkat inflasi pada tahun 2020 adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan tingkat inflasi sebesar 3,63%, komponen perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan tingkat inflasi sebesar 5,80%, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan tingkat inflasi sebesar 2,26%. Teori yang ketiga adalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan alat terakhir yang saya gunakan untuk menilai pertumbuhan perekonomian di Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada bagian ketenaga kerjaan ini, saya akan melihat seberapa banyak angkatan kerja yang dimiliki, serta tingkat pengangguran terbuka. Berikut merupakan tabel yang memuat informasi mengenai penduduk berumur 15 tahun ke atas. Dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja pada
periode Agustus 2020 sebanyak 138 juta jiwa. Nilai tersebut naik dari tahun sebelumnya pada tahun 2019 yang hanya sekitar 135 juta jiwa. Namun, dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki tingkat yang sama, yaitu sekitar 67%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Dari jumlah penduduk angkatan kerja berumur 15 tahun tersebut, tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 7,07% dengan jumlah sebanyak 9.767 juta jiwa. Angka tersebut naik dibanding tahun sebelumnya, yang tingkat pengangguran terbukanya hanya sebesar 5,23% dengan jumlah penduduk 7.104 juta jiwa. Melalui data-data yang sudah didapatkan mengenai tenaga kerja di atas, menurut saya penyebab dari tingkat pengangguran terbuka yang semakin meningkat ini diakibatkan oleh kurangnya penyerapan tenaga kerja bagi angkatan kerja. Hal tersebut bisa diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama tahun 2020. Di sisi lain, kualitas SDM yang dimiliki pun juga menjadi faktor utama, seperti kualitas SDM yang kurang baik, kurangnya kemampuan SDM sehingga belum memenuhi standar industri, sehingga perlu adanya pembangunan SDM yang terstruktur. Melalui analisis menggunakan tiga teori tersebut, dapat dilihat bahwa memang banyak komponen PDB baik dari sisi pengeluaran dan lapangan usaha mengalami kontraksi. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sepanjang tahun 2020. Namun, pada triwulan keempat tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sebesar minus 2,19% yang membaik dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar minus 3,49%. Tingkat inflasi juga berada pada tingkat yang sehat dan stabil. Pada titik ini, dapat dilihat bahwa peranan pemerintah melalui kebijakan serta masyarakat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menjadi lebih baik. Proses pemulihan ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan sisi pengeluaran serta sisi produksi melalui program pemulihan ekonomi nasional. Awal hadirnya pandemi memang memberikan banyak goncangan pada sektor ekonomi. Namun, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional, Indonesia akhirnya mampu untuk beralih ke masa pemulihan perekonomian. Dengan melihat kondisi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 ke tahun 2020, serta melihat permasalahan ekonomi yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga global, menurut saya, arah perekonomian di Indonesia pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan. Meskipun masih dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan, seperti sektor yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Sektor tersebut adalah sektor pertanian, kesehatan, serta telekomunikasi. Ketiga sektor itu pula yang berpotensial untuk memulihkan perekonomian Indonesia pada tahun 2021. Kabar positif mengenai vaksinasi juga memberikan harapan terhadap pemulihan ekonomi tahun 2021. Ditambah lagi dengan mudahnya investasi asing untuk masuk ke dalam negeri melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan tahun lalu, akan membantu iklim perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Melalui undang-undang tersebut juga diharapkan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi angkatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sampai di sini penjelasan serta pendapat saya mengenai pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2019 dan tahun 2020, serta prospek ekonomi Indonesia tahun 2021. Mohon maaf bila terdapat salah kata, terima kasih telah menonton.